warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing kami selama proses pembelajaran hingga pelaksanaan uji kompetensi ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak penguji dari PT Klorin Digital Media yang telah hadir dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok Arveli untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosinta Putri sebagai Project Manager. Saya Salisa Siva Afia sebagai Social Media Specialist. Saya Cantika Arifa Arsani sebagai Kameramen Content Editing. Saya Anggita Maisa Sibuan sebagai Operator Live. Saya Susan Rishyala sebagai Host Live. Saya Vina Fauza Febrianti sebagai Kameramen Live dan Foto Produk. Arveli adalah merek yang menggunakan simbol kupu-kupu dan slogan Evolve Your Style untuk menginspirasi perubahan gaya pribadi yang positif dan indah. Filosofi dari brand Arveli adalah kupu-kupu melambangkan keindahan dan perubahan gaya yang positif. Slogan Evolve Your Style berarti ubah gaya Anda untuk menjadi lebih baik dan unik. Dengan identitas visual yang meliputi warna dusty pink yang melambangkan ketenangan, kelembutan, keanggunan, dan kedewasaan. Latar tekstur marmer dengan urat emas yang melambangkan kemewahan, keindahan, kualitas tinggi, prestise, keabadian, dan kesuksesan. Yang pertama ada strength, di mana produk Arveli memiliki kualitas di era jaringan pelanggan luas. Produk bisa didapatkan melalui online maupun offline, sehingga pengembangan produk berbeda dengan brand lainnya. Yang kedua, ada weakness, di mana produk didapatkan melalui seller, maka laba yang diperoleh sedikit. Kurangnya pengalaman tim dan target pasar dengan tim berbeda usia. Lalu ada opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatkan strategi pemasaran. Artinya, masih ada peluang besar untuk mengembangkan cara promosi agar produk lebih dikenal luas. Misalnya, lewat media sosial, kolaborasi dengan influencer, atau promo menarik. Yang kedua, mengoptimalkan kerjasama antar tim. Peluang ini menunjukkan pentingnya memperkuat koordinasi dan kekompakan antar anggota tim agar proses produksi, pemasaran, dan pelayanan berjalan lebih efektif. Yang ketiga, ada menambahkan nilai suatu produk dengan inovasi seperti desain baru, kualitas bahan yang lebih baik, atau kemasan menarik. Produk dapat memiliki nilai tambah di mata konsumen dan bersaing dengan brand lain. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat antar brand lain yang sudah terkenal. Banyaknya merek besar di pasar membuat persaingan semakin sulit. Produk baru harus punya keunikan agar bisa menonjol dan menarik perhatian konsumen. Yang kedua, terbatasnya jumlah produk. Keterbatasan stok atau kapasitas produksi bisa menghambat penjualan dan membuat pelanggan beralih ke kompetitor. Yang ketiga, dilema harga jual. Jika harga terlalu murah, tim bisa mengalami kerugian. Namun, jika harga terlalu tinggi, konsumen mungkin enggan membeli. Maka, diperlukan strategi penetapan harga yang seimbang antara keuntungan dan daya beli konsumen. Dan selanjutnya, marketing mix. Yang pertama, produk. Arveli Hijab merupakan suatu brand yang menawarkan hijab motif terbuat dari voile sablin, motif yang beragam, pinggiran laser cut, dan cocok untuk dipadukan dengan berbagai jenis gaya. Selanjutnya, nomor 2, yaitu price. Total biaya hijab dari modal awal seharga Rp24.000 dan kelompok kami menjual seharga Rp35.000. Hasil tersebut sudah kami perhitungkan dari modal awal Rp24.000 ditambah kita ambil keuntungan 45,8% dan dikali Rp24.000. Maka dari itu, hasil tersebut sebesar Rp34.992.000. Lalu kelompok kami membulatkan hasil tersebut menjadi Rp35.000. Pembulatan tersebut hasil dari 45,8% dikali Rp24.000, maka hasilnya Rp10.992.000. Maka dari itu, kami bulatkan menjadi Rp11.000. Jadi 11.000 ditambah 24.000 sama dengan Rp35.000. Hasil keseluruhan dari modal awal ditambah keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu promotion. Arveli Hijab melakukan promosi dengan cara membuat konten secara online melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok.
serta melakukan promosi secara offline, menawarkan langsung produk kepada keluarga atau saudara. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis STP dari produk kami, yaitu Arveli Hijab. Untuk segmentasi pasar, kami membagi target konsumen berdasarkan usia, aktivitas, dan gaya hidup. Serta untuk segmentasi dan targeting, kami fokus pada 2 segmen utama, yaitu yang pertama adalah remaja dan dewasa muda usia 18 sampai 25 tahun. Mereka umumnya mahasiswa atau pelajar yang aktif di media sosial, suka mengikuti tren fashion, dan ingin tampil menarik dengan tetap sopan dan stylish. Untuk segmen ini, kami membuat konten dengan gaya yang lebih fresh, berwarna, dan mengikuti tren Gen Z agar lebih mudah menarik perhatian mereka. Lalu, yang kedua adalah wanita dewasa usia 25-45 tahun, terutama ibu rumah tangga yang aktif. Mereka biasanya mencari hijab yang praktis, dipakai sehari-hari, tapi tetap terlihat elegan dan nyaman. Untuk segmen ini, kami menyesuaikan gaya konten yang lebih kalem dan elegan agar sesuai dengan karakter mereka. Selanjutnya, untuk positioning, kami menempatkan Arveli sebagai hijab dengan kualitas tinggi, namun tetap memiliki harga yang terjangkau. Kalau dilihat pada diagram di slide, Arveli Hijab berada di posisi punya kualitas tapi tetap murah. Artinya, kami ingin menghadirkan hijab yang tidak hanya nyaman dipakai, tapi juga terlihat elegan dan berkualitas, tanpa membuat pembeli merasa keberatan di harga. Positioning ini kami pilih karena banyak muslimah baik pelajar maupun ibu rumah tangga yang ingin tampil modis dan percaya diri, tapi tetap ingin memiliki produk yang berkualitas dan memiliki harga yang terjangkau. Dengan keunggulan bahan yang lembut, mudah diatur, serta desain motif yang modern, kami yakin Arveli Hijab bisa menjadi pilihan utama untuk mereka yang ingin tampil stylish, nyaman, dan elegan setiap hari. Dan selanjutnya, ini adalah beberapa konten yang telah kami buat dan kami posting ke media sosial. Dan ini adalah salah satu konten engagement tertinggi yang memiliki likes sebanyak 129, 210 viewers, 3 komentar, 6 share, dan 2 tersimpan. Hasil dari konten ini, kami memiliki followers baru sebanyak 2 follower. Dan ini beberapa dokumentasi saat kami membuat konten. Selanjutnya, di sini ada laporan penjualan yang dimana kami menjual satu pieces produk itu seharga 35.000 dan kami juga telah berhasil menjual sebanyak 2 pieces kerudung ini dan mendapatkan penghasilan sebanyak 70.000. Dan dari penjualan tersebut kami mendapatkan 2 testimoni dari setiap pelanggannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran PT Klorin atas dedikasi serta kerjasama yang luar biasa selama ini. Berkat perusahaan ini mampu mengembangkan semangat kebersamaan yang tinggi. Perusahaan ini mampu terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi banyak pihak. Setiap langkah yang telah ditempuh menjadi bukti nyata bahwa kerjasama yang solid dan niat tulus untuk maju bersama dapat membawa hasil yang membanggakan. Kami berharap PT Klorin senantiasa diberi kesuksesan, keberkahan, dan semakin maju dalam mewujudkan visi dan misinya di masa depan. Terima kasih atas segala kesempatan, kepercayaan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga PT Klorin selalu tumbuh dan mencapai lebih banyak hal hebat dan memberikan manfaat bagi semua pihak.